Pernah nggak Anda mengalami ini? Sudah capek-capek rekrut, sudah dilatih, sudah mulai bisa kerja, belum genap setahun sudah resign. Atau baru saja timnya kompak, tiba-tiba sudah keluar. Yang lain jadi ikut-ikutan resah. Turnover karyawan yang tinggi bukan cuma bikin repot harus rekrut dan latih lagi, tapi juga bisa bikin bisnis jadi mandek. Apalagi kalau posisi yang keluar itu penting, misalnya kasir, supervisor, atau posisi yang pegang operasional harian. Hari ini kita akan bahas kenapa turnover karyawan bisa tinggi, apa dampaknya ke bisnis, dan langkah praktis apa yang Anda lakukan agar tim lebih stabil dan karyawan nggak gampang keluar masuk. Turnover karyawan itu bukan terjadi tiba-tiba. Biasanya ada pola yang kalau diperhatikan, kita sebenarnya bisa cegah lebih awal. Beberapa penyebab paling umum yang sering terjadi di banyak bisnis antara lain, job desk nggak jelas. Karyawan bingung apa yang jadi tanggung jawab utamanya. Hari ini disuruh ini, besok disuruh itu, tanpa aturan yang jelas. Akhirnya mereka merasa tidak nyaman dan cari tempat lain yang lebih rapi sistemnya. Tidak ada SOP yang memandu kerja. Bayangkan kalau karyawan baru belajar hanya dari seniornya yang kebetulan sedang sibuk atau tidak mau mengajarkan. Bisa-bisa kerja serba salah, lalu ditegur. Lama-lama mereka frustasi. Lingkungan kerja yang kurang sehat, bukan soal gaji saja. Banyak karyawan bertahan karena suasana kerja yang enak. Kalau komunikasi di tim buruk, atasan suka marah-marah tanpa alasan, atau tidak ada ruang menyampaikan pendapat, mereka biasanya tidak tahan lama. Tidak ada arah pengembangan. Karyawan bagus itu tidak hanya cari gaji, tapi juga cari tempat untuk berkembang. Kalau setiap hari kerjanya hanya disuruh ini itu tanpa tahu peluang mereka maju, akhirnya mereka pindah ke tempat yang bisa memberi mereka masa depan lebih baik. Kalau karyawan keluar masuk terus, efeknya bukan cuma di tim HR atau biaya rekrutmen. Ada dampak lain yang sering tidak disadari. Produktivitas turun. Tim jadi sering menghabiskan waktu untuk melatih orang baru daripada fokus pekerjaan utama. Kualitas layanan turun. Karyawan baru biasanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Kalau tim sering berganti, pelanggan juga akan merasakan perbedaan pelayanan. Biaya yang membengkak. Rekrutmen, training, dan adaptasi butuh waktu dan biaya. Kalau sering terjadi pengeluaran ini jadi tidak kecil. Moral tim turun. Karyawan yang bertahan bisa merasa tidak nyaman karena suasana kerja tidak stabil. Akhirnya mereka pun ikut-ikutan ingin keluar. Nah, ini bagian pentingnya. Ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan mulai hari ini agar tim lebih solid dan tidak gampang bocor. Bangun sistemasi bisnis yang kuat, susun SOP sederhana, tidak harus ribet dulu. Yang penting ada aturan dasar. Siapa yang tanggung jawab, alur kerja seperti apa, standar pelayanan seperti apa. Nah, tulis job desk yang jelas untuk setiap posisi. Jangan sampai karyawan bingung tugasnya apa. Job desk yang jelas bikin mereka tahu apa yang harus dicapai dan atasan pun mudah mengevaluasi. Bangun tim yang bisa dipercaya dan jadikan bisnis Anda berjalan otomatis. Libatkan karyawan dalam proses penyusunan sistem. Saat mereka merasa dilibatkan, biasanya mereka lebih loyal. Adakan komunikasi rutin, misalnya meeting mingguan atau sharing santai. Beri ruang untuk karyawan menyampaikan pendapat, ide, atau kendala. Kadang masalah kecil yang tidak tersampaikan bisa jadi alasan resign. Berikan arah pengembangan. Tidak selalu harus dalam bentuk kenaikan jabatan, bisa juga dalam bentuk pelatihan, tanggung jawab baru, atau sekedar mentoring. Karyawan akan merasa mereka punya masa depan di tempat Anda. Banyak bisnis yang akhirnya melihat perubahan besar setelah mulai membenahi sistem. Turnover menurun, tim lebih betah, suasana kerja lebih positif. Karyawan baru lebih cepat menyesuaikan diri karena SOP dan job desk sudah jelas. Layanan pelanggan lebih konsisten karena alur kerja sudah terstandar. Owner lebih tenang karena tim sudah bisa berjalan lebih mandiri. Dan ini semua bukan hasil dari gaji besar semata, tapi dari sistem yang rapi dan suasana kerja yang sehat. Kalau Anda ingin mulai mengatasi turnover tinggi, berikut beberapa langkah yang sederhana namun efektif. Catat dan tulis alur kerja utama tim Anda. Misalnya, siapa yang handle pelanggan, siapa yang cek stok, siapa yang tutup kasir. Susun job desk per posisi. Tidak perlu tebal-tebal dulu, yang penting jelas dan mudah dipahami. Cek suasana kerja. Apakah karyawan punya ruang komunikasi? Apakah ada hal kecil yang sering jadi keluhan, tapi tidak tersampaikan? Rencanakan diskusi rutin, bisa mingguan, bisa bulanan. Yang penting ada wadah untuk berbagi
berbagi ide dan kendala. Dan kalau Anda bingung harus mulai dari mana, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan konsultan bisnis. Konsultan bisnis bisa membantu Anda menyusun sistem yang sesuai dengan kondisi usaha dan tim Anda. Turnover karyawan tinggi memang bisa bikin pusing, tapi dengan langkah yang tepat, bisnis Anda bisa punya tim yang solid, loyal, dan siap berkembang bersama. Kalau Anda ingin belajar lebih dalam soal membangun tim yang bisa dipercaya dan membuat bisnis berjalan otomatis, jangan lewatkan untuk daftar webinar Rahasia Membangun Tim yang Bisa Dipercaya dan Membuat Bisnis Berjalan Otomatis. Klik link di deskripsi video ini untuk daftar sekarang. Dan jangan lupa tulis pengalaman atau tips Anda di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi pemilik usaha lainnya. Terima kasih sudah menonton, like, share ke sesama pemilik usaha, dan follow channel ini supaya Anda tidak ketinggalan insight bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.